Masih belum jelas kemana suara Anies yang hilang itu. Mungkin ada yang tobat massal karena udah tahu topeng asli Anies. Koalisi Perubahan pasti makin pusing dengan survei ini. Mereka pasti paham, survei dari SMRC bukan survei kaleng-kaleng yang tidak perlu dipusingkan. Mereka dari luar terlihat tegar dan santai, tapi dalam hati mereka udah gemetar dan sakit kepala. Mereka tampaknya sudah all out, mati-matian banting tulang, tapi hasilnya tidak banyak berubah. Tulang udah pecah dibanting sana-sini, tapi Anies makin kayak kartu mati. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Seward. Kalau ada satu survei yang lebih saya percayai ketimbang yang lain, maka itu adalah lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC. Memang, survei tidak bisa akurat 100% karena faktor dinamika politik yang terus berubah dalam hitungan bulan. Tapi survei dari SMRC ini saya anggap akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Ada survei yang menarik dari SMRC. Pada awal April 2023, Ganjar dapat suara 33,2%, Prabowo 31,5%, dan Anies 24,2%. 1 bulan kemudian, pada bulan Mei, Ganjar dapat suara sebanyak 39,2%, Prabowo dapat 32,1% dan Anies dapat 19,7%. Kalau ditarik kesimpulan, suara Ganjar naik paling drastis sebesar plus 6%. Suara Prabowo naik hanya plus 0,6%, sedangkan Anies melorot minus 4,5%. Masih belum jelas kemana suara Anies yang hilang itu. Mungkin ada yang tobat massal karena udah tahu topeng asli Anies. Koalisi Perubahan pasti makin pusing dengan survei ini. Mereka pasti paham, survei dari SMRC bukan survei kaleng-kaleng yang tidak perlu dipusingkan. Mereka dari luar terlihat tegar dan santai, tapi dalam hati mereka udah gemetar dan sakit kepala. Mereka tampaknya sudah all out, mati-matian banting tulang, tapi hasilnya tidak banyak berubah. Tulang udah pecah dibanting sana-sini, tapi Anies makin kayak kartu mati. Mungkin ini yang bikin para bohir masih ragu cairkan logistik. Kalau tidak ada peluang untuk menang, itu namanya kerja bakti. Sumbang logistik tapi kalah, dan bahkan remah-remah roti pun tidak mereka dapatkan. Enggak ada yang mau invest di bisnis yang potensi profitnya sangat kecil. Dalam politik, konsepnya juga sama. Satu-satunya hiburan yang mereka dapatkan adalah hasil survei lain untuk capres dengan pemilih di DKI Jakarta. Hasilnya, Anies keluar sebagai juara pertama. Biarlah mereka senang dan enjoy sejenak. Kasian juga kalau Anies terus-terusan langganan posisi 3. Kesimpulannya, semoga tren ini terus bertahan biar Anies tidak usah ikutan pilpres. Kalaupun ikut, sudah pasti kalah dan jadi capres hiburan. Ada banyak yang berharap agar pilpres 2024 cukup 1 putaran saja agar hemat biaya. Anies pun tidak usah ikut biar situasi lebih adem. Di mana ada Anies, di situ ada pendukungnya yang sebagian ugal-ugalan dalam berdemokrasi. Atau biar sekalian selesai semuanya dalam 1 putaran, silakan Prabowo gabung saja dengan Anies. Lagi pula ada rumor kalau Prabowo akan bertemu dengan SBY dan JK. Lagi-lagi ketemu SBY, kenapa bukan ketemu AHY? AHY seperti bukan ketua umum, tidak dianggap dan seolah masih kayak anak kecil dalam politik. AHY ternyata bukan orang penting di mata politikus senior, masih hidup di bawah bayang-bayang SBY. SBY mewakili Demokrat. JK adalah orang yang paling dekat dengan Anies. Keduanya adalah bagian dari koalisi perubahan hingga saat ini. Manuver Prabowo ini bisa dianggap sebagai upaya untuk mencari dukungan. Tidak salah kalau orang-orang berpikir Prabowo mau duet dengan Anies meskipun agak bingung siapa yang mau mengalah sebagai cawapres. Kalau beneran mau duet, ini bukan hal yang mengherankan. Karena kalau Anies tidak ikut pilpres, suara dukungannya bakal pindah ke Prabowo, sama seperti pada pilpres 2019.
Kalau Prabowo gabung dengan Anies, ini lebih bagus karena peluang mengalahkan duet ini jauh lebih mudah ketimbang skenario 3 capres. Dari sini kita bisa simpulkan, apakah Prabowo benar-benar sudah menjauh dari kubu sebelah atau sebenarnya bergabung dengan kubu pemerintah hanya untuk dapat restu dan dukungan dari Jokowi. Mengangkat Prabowo sebagai menteri adalah sebuah keanehan politik. Semoga saja Jokowi tidak salah langkah yang berakibat Prabowo dapat panggung yang tidak semestinya. Soalnya, saya sudah banyak dengar komentar dari orang-orang bahwasanya Prabowo selama ini mengincar Jokowi sebagai perisai untuk mengawal dia menuju kursi presiden dengan mulus. Prabowo mungkin sadar dia tidak mungkin melawan arus dengan Jokowi. Hasilnya sudah terbukti 2 kali kalah pilpres. Mau tak mau harus ikut arus dan sejalan, biar dapat keuntungan berupa persepsi publik. Kalau pada akhirnya Prabowo deal dengan kubu Anies, maka semua kecurigaan terhadap Prabowo mengenai tujuan jadi menteri adalah benar adanya. Apalagi JK, sudah banyak orang yang tahu kiprah bapak satu ini. Tujuannya mendukung Anies sudah ketahuan dari dulu. Baru-baru ini JK bicara tentang sesuatu yang kurang penting. Dia bicara soal ekonomi Indonesia yang 50% lebih dikuasai oleh etnis Tionghoa, padahal jumlahnya enggak lebih dari 5%. Kalau dibalik, banyak yang tanya tuh, berapa persen bisnisnya menguasai ekonomi di wilayah Sulawesi? Mungkin dia bakal diam, tak mau menjawab. Lagi pula, ngapain aja 2 periode jadi wakil presiden? Kenapa tidak ajari caranya bagaimana jadi pengusaha sukses? Ajari dong caranya dia berhasil sehingga bisa ditiru orang lain sebagai inspirasi. Jangan cuma bicara fakta yang tidak ada solusinya, kecuali memang ada maksud tertentu. Minimal tirulah cara Sandiaga yang bikin program OKOC, yang meskipun terdengar tidak meyakinkan, tapi tetap dilanjutkan. Yang penting slogannya keren. Dimodalin punya bisnis, disediain tempat usaha, dicariin pembeli. Jangan cuma bicara data sekian persen orang menguasai sekian persen ekonomi, tapi tidak ada solusi. Kalau cuma bicara, siapapun bisa. Mendekati tahun politik, arah pembicaraan JK pasti ada tujuannya. Yang paling jelas itu soal Jokowi yang dianggap ikut campur politik jelang Pilpres 2024. Padahal rekam jejak membuktikan JK juga dukung Anies sebagai cagup DKI saat jadi wakil presiden. Sudahlah. Semua orang sudah tahu JK itu maunya apa dengan mengusung Anies. Sudah hebat, masih merasa kurang hebat dan mau lebih dan lebih lagi. Sampai saat ini komposisi capres dan cawapres masih belum jelas. Masih ada banyak faktor yang bisa bikin kejutan. Saya anggap ini akibat PDIP yang resmi mencalonkan Ganjar. Ada sebagian orang yang berpikir Ganjar tidak akan dicapreskan. Ternyata perkiraan mereka meleset. Makanya kita lihat P3 yang awalnya dari KIB merapat ke PDIP. Sandiaga yang awalnya keluar dari Gerindra lalu dirumorkan ke P3, lalu dikabarkan dekat dengan PKS. Erlangga minta bertemu langsung dengan SBY. Prabowo juga mendadak mau bertemu dengan SBY dan JK. Ada banyak manuver yang membingungkan. Ini mungkin efek dari pencalonan Ganjar yang di luar perkiraan. Tapi yang pasti, hati-hatilah dengan Anies dan kelompok di belakangnya. Prabowo juga harus diawasi gerak-geriknya karena berpotensi bikin blunder dengan kepentingan dia dan partainya. Oke, sekian dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.